Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru penerima tunjangan sertifikasi. Berikut akan saya sampaikan persiapan pengisian jam wajib sertifikasi guru TW3 dan 4 setelah pembagian tugas tahun ajaran baru ini Bapak Ibu sekalian. Berikut catatan penting yang perlu diperhatikan agar kiranya validasi dan penerbitan SKTP Bapak Ibu sekalian tidak terlambat. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Peluncuran Merdeka Belajar kali ini sudah lama saya tunggu-tunggu. Sudah lama sekali, sudah beberapa tahun kita tunggu-tunggu. Karena terobosan yang kami luncurkan pada hari ini berhubungan langsung dengan akselerasi mutu pembelajaran dan peningkatan kualitas guru, yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Tahun ini Bapak Ibu sekalian, resmi kurikulum Merdeka akan diberlakukan di sekolah penggerak, hal mana banyak yang menginformasikan bahwa guru tidak diwajibkan memenuhi 24 jam pembelajaran untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Dalam hal ini, menurut apa yang kita dalami Bapak Ibu sekalian, bahwasanya memang setiap guru diwajibkan memenuhi 24 jam pembelajaran per minggu agar tunjangan sertifikasinya tetap dibayarkan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini tentu Bapak Ibu jangan sampai salah persepsi terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka. Hal ini tertuang di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terkait dengan jumlah jam yang diwajibkan untuk Bapak Ibu guru. Di ayat kedua disebutkan bahwa istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Hal mana beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 jam untuk satu minggu. Jadi baik di kurikulum ke-13 maupun di kurikulum Merdeka, setiap guru penerima tunjangan sertifikasi diharuskan memenuhi 24 jam pembelajaran. Sehingga dengan kewajiban ini ya Bapak Ibu sekalian, maka Kemendikbud sebelumnya sudah mengeluarkan bentuk linearitas yang bisa ditempuh oleh guru untuk memenuhi jumlah jam pembelajaran. Hal mana di 16 Juli yang lalu ya Kemendikbud sudah resmi merilis aplikasi Dapodik versi 2023. Jadi ini yang akan kita gunakan di dalam tahun pembelajaran baru ini Bapak Ibu sekalian, yang berlaku untuk semua jenjang pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA, SMK. Hal mana di sana dimuat salah satu pembaruan terbaru adalah penambahan pengisian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ya. Ini adalah salah satu langkah yang bisa diikuti oleh guru untuk memenuhi jumlah jam pembelajaran. Terkait ini, rambu-rambu yang ditetapkan oleh Kemendikbud terkait pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru bersertifikat pendidik untuk kurikulum Merdeka pada sekolah penggerak sebelumnya sudah dikeluarkan, hal mana disebutkan di sini kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan harus memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu. Jadi inilah aturan resminya yang termuat dalam undang-undang Bapak Ibu sekalian, sehingga peraturan pemerintah ya harus tunduk terhadap undang-undang ini. Di mana di sini disebutkan penghitungan kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dihitung dengan cara jam tatap muka dalam satu tahun dibagi per minggu menghasilkan paling sedikit 24 jam tatap muka. Jadi ini tidak boleh berkurang Bapak Ibu sekalian. Lalu pemenuhan beban kerja guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang berikutnya, dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan kurikulum program sekolah penggerak, guru dapat diberikan tugas tambahan dan tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian tugas tambahan lain yang selama ini belum ada diberlakukan di tahun ajaran baru ini diberlakukan adalah tugas tambahan, yakni terkait dengan koordinator proyek penguatan profil Pancasila. Jadi ini ya diakui oleh Kemendikbud untuk memenuhi jumlah jam 24 per minggu Bapak Ibu sekalian. Yang mana beban kerja tugas tambahan sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat diekuivalensikan dengan 2 jam tatap muka per satu rombongan belajar setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak mengampu 3 rombongan belajar.
Jadi setiap guru yang apabila setelah dijumlahkan dalam pembagian tugas kemarin belum mendapatkan 24 jam, bisa mengampu 3 rombongan belajar, sehingga dengan adanya 3 rombongan ini, maka yang bersangkutan mendapatkan ekuivalensi 2 jam pembelajaran per rombel, sehingga ini totalnya adalah 6 jam pembelajaran. Hal mana tugas-tugasnya ini disebutkan di sini. Lalu kemudian di catatan lainnya disebutkan, dalam hal masih terdapat guru tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak, guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per minggu jika pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Akibatnya ini Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu validasinya akan belakangan, ini kita akan bahas di belakang. Seperti yang saya sampaikan tadi, di tahun ajaran baru ini kurikulum yang diberlakukan di sekolah itu ada 3 jenis. Ini sesuai dengan Permendikbudnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kurikulum K13 versi utuh, kemudian kurikulum K13 versi darurat, dan kurikulum merdeka. Inilah kurikulum yang diberlakukan di tahun ajaran baru ini. Hal mana hal ini berimbas terhadap jumlah jam pembelajaran untuk setiap guru mata pelajaran. Jadi dengan adanya perubahan ini, terkhusus untuk kurikulum merdeka, guru-gurunya akan mengalami perubahan jam pembelajaran, dan ini nanti akan menyebabkan tahapan validasi setiap guru ya akan berbeda untuk penerbitan SKTP. Dari sini yang pertama nanti jamnya tervalidasi itu Bapak Ibu sekalian adalah guru yang mendapatkan jam mengajar terpenuhi 24 jam pembelajaran atau lebih. Maka ini yang pertama akan divalidasi. Kemudian yang kedua adalah guru yang bertugas sebagai pemberi pelayanan. Ini terutamanya adalah guru bimbingan konseling dan guru pelayanan TIK. Yang ketiga adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan di sekolah ya, baik itu K13 maupun kurikulum merdeka. Misalnya wakil kepala sekolah urusan kurikulum, urusan kesiswaan, sarana prasarana, kemudian tugas tambahan sebagai koordinator perpustakaan maupun koordinator laboratorium. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, maka guru yang bertindak sebagai koordinator P5 ya, ini adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi disebutkan tadi ini ekuivalensinya adalah 2 jam pembelajaran per rombel ya, dipergunakan untuk memenuhi 24 jam pembelajaran. Kemudian tahapan keempat ini masih ada juga guru yang belum terpenuhi 24 jam, maka Kemendikbud akan melihat guru ya yang diimplementasi kurikulum mereka tidak memenuhi 24 jam pembelajaran, namun di K13 itu memenuhi. Tahapan ini kemudian yang membuat poin kelima ini, guru yang bersangkutan proses validasinya akan belakangan, sehingga kemudian penerbitan SKTP-nya juga pastinya akan belakangan. Sehingga karena proses pengentrian Dapodi ini masih belum dilakukan, apabila Bapak Ibu setelah menghitung jumlah jam pembelajaran ternyata masih di bawah 24 jam pembelajaran, Bapak Ibu tentunya perlu perbaiki agar nantinya pencairan sertifikasi Bapak Ibu di triwulan 3 dan 4 itu tetap dibayarkan oleh pemerintah. Nah, barangkali ini informasi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.